Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Wa bi sahhi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zuqna fahman mu'amalan taqabbalan amin Allah alamin. Alhamdulillah kita kembali ke kajian rutin kita di Rabu malam, yaitu fikih muamalah. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan bahas bahasan yang insyaallah sudah kita kenal, tapi kita akan coba bahas ulang ya, yaitu bahasan mengenai riba gitu ya. Apa itu riba dan seperti apa pembagian dan batasan-batasannya gitu ya. Nah, ketika kita bicara riba ini secara bahasa artinya adalah tambahan ya. Kalau kita bicara riba itu bicaranya adalah tambahan gitu ya. Nah, tambahannya bisa macam-macam, ini secara bahasa. Kalau secara fikih, riba itu adalah tambahan pada transaksi harta dengan harta yang tertentu ya. Jadi secara fikih adalah tambahan pada transaksi harta dengan harta, tapi nggak semuanya ya, tertentu saja. Maka kita harus paham batasannya. Batasan riba mana, jenisnya apa, mana yang masuk dalam riba dan mana yang tidak masuk dalam riba. Insya Allah kita akan coba bahas jauh lebih mendalam. Nah, insya Allah secara umum kita semua sudah paham riba itu haram ya. Berdasarkan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini adalah ayat pengharaman riba. Ya. Al-Baqarah ayat 275 itu jelas sekali pada ayat tersebut. Allah menyatakan manusia, orang yang memakan riba, maka nanti di akhirat nanti ya, dia itu dihukum dengan hukuman yang berat. Ya, salah satunya digambarkan dia berdiri seperti orang yang kemasukan setan karena penyakit gila, gitu ya. Jadi orang yang kesurupan plus gila, bahkan sampai digambarkan seperti itu hukumannya, gitu ya. Dan di dalam ayat tersebut Allah sendiri sudah memberikan statement yang tegas, pernyataan yang tegas. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gitu ya. Jadi jelas sekali gitu ya, yang namanya riba itu sesuatu yang Allah haramkan. Hanya kemudian yang jadi masalah pembatasannya. Apa sih yang masuk dalam riba yang diharamkan tadi dan mana yang tidak termasuk ke dalam riba, gitu ya. Nah, inilah kita akan coba membagi, mempelajari sehingga kita mudah mengidentifikasi yang mana yang termasuk riba yang harus ditinggalkan dan mana yang itu bukan termasuk riba sehingga diperbolehkan, gitu ya. Nah, ketika kita ditanya siapa sih yang kena dosa riba? Ya, siapa yang kena dosa riba? Selama ini mungkin kita terbayang bahwa yang terkena dosa riba hanya yang makan, hanya yang mengambil kelebihannya, gitu ya, yang mengambil kelebihannya. Tapi dalam hadis Rasulullah itu sudah jelas menyatakan la'ana Rasulullah. Jadi Rasulullah melaknat. Yang terkait dengan riba itu adalah yang pertama yang terkena dosa riba. Siapa aja? Yang pertama jelas yang memakan riba. Bahasa kita penerima riba. Yang kedua,
Nah, ini yang unik adalah pemberinya. Jadi bukan berarti karena merasa dizolimi, orang yang memberikan riba kemudian terbebas dari hukuman. Enggak. Tapi yang terkena dosa riba, yang makan, yang nerima itu kena, yang ngasih kena. Dan bukan hanya itu, ya, bahkan dikatakan yang ketiga, saksinya juga kena. Gitu ya. Saksinya juga kena. Ya kebayang ya, kita jadi saksi yang orang yang melakukan transaksi riba. Seseorang yang menjadi saksi transaksi riba, maka dia ikut kena dosanya. Yang keempat adalah penulisnya. Yang kelima adalah wakilnya, jika ada. Jadi ada, kalau dalam hadis itu disebutkan ini nggak barengan. Dalam beberapa hadis Rasulullah kadang menyebutkan 3, kadang menyebutkan 4. Tapi total ada 5 ini dalam rangkuman beberapa hadis. Yang memberikan, yang makan riba jelas itu pasti kena dosa. Yang memberikannya, yang ngasihnya juga kena dosa. Gitu ya. Saksinya, seseorang yang memang dengan sengaja menjadi saksi transaksi riba juga kena dosa, gitu ya. Yang nulis, ya, sebagai penulis pencatat, ya, bikin catatan, bikin akad yang di situ tercantum riba, maka juga kena. Dan yang mewakili, baik mewakili yang makan atau mewakili yang ngasih, dititipin untuk bayar bunga riba atau dititipin untuk menerima, maka juga ikut kena dosanya. Ngeri ya. Jadi nggak gampang gitu ya kita menghindari dosa riba. Memang harus benar-benar kita punya ketegasan. Ya, kita punya ketegasan, bukan hanya sekedar saya nggak mau makan riba, bukan. Kita juga harus menjaga dari memberinya, menjadi saksi, menjadi penulis, atau menjadi wakil. Semua transaksi ribawi, gitu ya. Semua transaksi ribawi. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita terjebak dalam posisi ini. Apa hukumannya? Hadisnya jelas, la'ana Rasulullah. Orang ini dilaknat oleh Rasulullah. Bayangkan, dilaknat oleh Rasulullah. Ya, makanya mengerikan. Kita harus menghindari diri dari terjebak dalam kondisi atau menjadi salah satu pelaku ini. Ya. Nah, ini dari sisi pelakunya, gitu ya. Dari sisi objeknya, nah ini ya objeknya. Ada benda-benda yang memang kemudian diistilahkan ya sebagai benda ribawi. Kenapa diistilahkan sebagai benda ribawi? Karena benda ini memang punya syarat dan ketentuan khusus dalam mentransaksikannya. Ya, ada 6. Ya, ada 6 benda ribawi. Ya. Nanti sebelah sana saya pakai buat pembagiannya ya. Jadi ini kita masuk benda ribawi. Ya. Kenapa disebut benda ribawi tadi? Karena benda-benda ini adalah benda-benda yang harus ditransaksikan khusus. Nah, kita pahami dulu bendanya biar kita mudah nanti masuk ke pembagian riba. Gitu ya. Apa saja? Nah, benda ribawi ada 6 dalam sebuah hadis dikatakan. Hadisnya menyatakan seperti ini. Tukarkan emas dengan emas. Gitu ya. Ketika seseorang menukar emas dengan emas, ya, az-zahabu bi-zahabi, al-fidatu bil-fidati, kan gitu ya. Al-biru bil-biri, gitu. Asy-syai'u bisy-syai'i wa tamru bitamri, al-milhu bil-milhi. Ketika terjadi pertukaran antara emas dengan emas, antara perak dengan perak, antara bur itu sejenis gandum,
dengan bur juga, antara syair juga jenis gandum dengan syair juga, antara tamr dengan tamr, kurma dengan kurma, dan milk dengan milk. Milk itu garam, maka dikatakan itu diperbolehkan, tapi dengan syarat as-sawaun bisawain, mislan bimislin, yadan biyadin, gitu ya. Harus setara, serupa, semisal, sama takarannya, sama ukurannya, sama timbangannya, dan yadan biyadin. Dia harus tunai, tidak boleh ditunda, tidak boleh dihutang. Ya. Nah, ini ada 6 barang yang kena ketentuan tadi. Makanya disebut barang ribawi. Kenapa? Karena kalau dia dihutang, ditunda pembayarannya, ditunda pertukarannya, dia tidak setara, tidak semisal, dia jatuhnya riba. Nah, gitu ya. Apa tadi? Ada 6. Yang pertama itu emas, yang kedua perak, yang ketiga itu bur. Ini sejenis gandum ya. Yang keempat itu syair. Ini juga sejenis gandum. Yang kelima itu tamr, itu kurma. Tamr itu kurma kering. Keenam itu garam. Ya. Kenapa ini disebut benda ribawi? Karena dia harus semisal, setara, seukuran, dan harus tunai. Nah, ketika dia tidak tunai, tidak setara, tidak semisal, itu dia masuk disebut sebagai riba. Nah, makanya sebelum masuk ke pembagian jenis riba, nah kita mesti paham dulu ini benda ini. Kenapa? Karena ini utamanya, gitu ya. Ini utamanya. Kenapa ada juga pembagian macam-macam riba? Ya. Nah, maka kita bagi, ya, para ulama membagi riba ini menjadi beberapa macam. Ada yang membagi jadi 2, jadi 3, dan jadi 4. Ya, kita akan mencoba membahas dengan pembagian yang paling banyak, yaitu dibagi 4, gitu ya. Jadi pembagian ini bukan pembagian yang fix ya, artinya memang ada khilafiyah. Ini sekedar teknis saja pembagiannya, gitu ya, sekedar teknis pembagiannya. Apa aja? Yang pertama, ini kita bicara jenis-jenis riba. Ya. Yang pertama ada yang namanya riba nasiah. Nah, ini yang paling umum. Ini bahkan dikatakan ini riba yang paling pertama. Dikatakan riba jahiliyah, riba yang dikenal umat manusia dari semenjak awal, gitu ya. Apa riba nasiah? Riba nasiah adalah tambahan sebagai kompensasi penundaan hutang. Maksudnya gimana? Ini yang disebut tambahan sebagai kompensasi penundaan hutang adalah bahwa misalnya, ya, saya jual mangganya itu kemudian saya janjikan seminggu ke depan 10 kilo, ya. Tapi ternyata seminggu ke depan perkiraan saya belum dapat, belum bisa memberikan. Maka dikatakan tambahan, gini deh, dimundurin ya, jadi 2 minggu ke depan saya tambahin 1 kilo. Nah, ya, tambahan sebagai kompensasi penundaan hutang, ya. Atau misalnya bayar hutang, punya hutang uang, saya hutang 1 bulan 100.000, waduh saya ternyata belum punya uang, dimundurin ya jadi 3 bulan ke depan, nanti saya tambahin 10.000. Ya, itu disebut riba nasiah, tambahan yang terjadi karena ditundanya hutang. Nah, ini biasanya kan mohon maaf ya, kita ngalami, kita tahu persis di dunia perbankan seperti ini ya. Dunia BPR juga seperti ini ya. Ini jelas sekali ini adalah riba nasiah, di mana ada bahasanya denda keterlambatan, kan gitu ya disebutnya ya, denda keterlambatan itu. Jadi tambahan sebagai kompensasi penundaan hutang
Hutangnya hutang apapun, baik hutang karena pinjaman ataupun hutang karena jual beli. Ketika itu ditunda pembayarannya dan penundaan tadi ada kompensasinya, ada tambahannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan riba nasi'ah. Gitu ya. Dimaksud dengan riba nasi'ah. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan jelas ya definisinya ya. Yang kedua, ada yang namanya riba fadl. Gitu ya. Ada yang namanya riba fadl, ya. Nah, riba fadl ini riba fadl ini unik. Riba fadl ini mencakup benda ini. Ya, mencakup benda ini. Ketika benda ini tidak ditransaksikan dengan yang sama, nah itulah yang kita sebut sebagai riba fadl. Ya, tambahan pada 6 komoditas ribawi. Seperti apa yang dimaksud? Gini, ketika bendanya sama, ya, antara kurma dengan kurma, maka yang namanya jenisnya, kualitasnya, tingkat kematangan itu sudah diabaikan. Selama dia masuknya kurma, maka harus ditukar dengan yang setara. Sawaun bisawain, mislan bimislin. Gitu ya. Jadi kurma 1 kilo apapun hanya boleh ditukar dengan kurma 1 kilo apapun, gitu ya. Ada sebuah kisah, sebuah hadis. Jadi dulu Rasulullah punya sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Beliau itu mengambil jizyah, mengambil kurma dari wilayah-wilayah. Kemudian Rasulullah mempertanyakan, kok ini kurmanya bagus? Apa semua kurma di wilayah tadi seperti ini bagusnya, kan gitu ya. Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, enggak ya Rasulullah, kurmanya itu enggak sebagus ini. Cuma saya menukarkan 2 sok kurma yang jelek dengan 2 sok kurma yang bagus. Kata Rasulullah enggak boleh. Karena kurmanya beda jenis ya. Meskipun sama-sama kurmanya beda jenis, kurma harganya beda-beda, gitu ya. Enggak boleh kata Rasulullah. Kalau kamu mau melakukan ini, caranya kurma yang jelek tadi kamu jual dulu. Baru dari penjualan tadi kamu belikan. Itu diperbolehkan. Gitu ya. Tapi kalau nukar kurma dengan kurma beda ukuran, tambahannya tadi itu disebut riba fadl. Kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 1,5 kilo, itulah yang disebut riba fadl. Kenapa? Karena dia masuknya ini. Emas 100 gram ditukar dengan emas 105 gram. Kenapa? Yang 100 gram ini sudah bersih, sudah bagus, sudah jadi bentuk perhiasan. Yang 105 gram masih bentuk lantakan. Nggak boleh. Kan gitu ya. Atau dengan garam juga sama ya. Atau gandum-ganduman juga sama, nggak boleh. Selama dia dari jenis yang sama, sama-sama bur, mau kualitas bagus, kualitas rendah, maka pertukarannya harus sama. Kalau pertukarannya nggak sama, tambahannya itu disebut sebagai riba fadl, gitu ya, disebut sebagai riba fadl. Makanya hati-hati, gitu ya, makanya hati-hati. Nah, terus bagaimana dengan benda-benda yang nggak masuk ke sini? Boleh nggak nukarnya beda? Nah, boleh nggak nukarnya beda? Misalnya, ini kan kita bicara hanya kurma. Kurma apapun yang terjadi 1 kilo ditukar 1 kilo, kan gitu ya. Garam 1 kilo ditukar 1 kilo, gandum 1 kilo ditukar 1 kilo. Gimana dengan jeruk? Boleh nggak jeruk 1 kilo ditukar dengan jeruk 2 kilo? Beda jenis. Nah, ini nanti sebenarnya kita ke sini dan ke atas, gitu ya. Jadi ketika jeruk 1 kilo ditukar dengan 2 kilo, jeruk sama-sama jeruk tapi beda jenis, boleh? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat. Dia boleh karena tidak termasuk riba fadl.
syaratnya harus tunai. Kenapa? Kalau nggak tunai kena klausul nomor 1. Karena dia dihutang. Kan kalau tunai boleh. Jeruk 1 kilo langsung ditukar, langsung tukeran boleh. Tapi kalau dihutang, hutang yang ada tambahannya masuknya riba nasiah, gitu ya. Nih saya kasih jeruk saya tukerin jeruk yang bagus ini 1 kilo dengan jeruk 2 kilo tapi dibayarnya minggu depan. Kan beda, gitu ya. Maka tambahannya itu masuknya riba nasiah, gitu ya. Jadi ketika benda yang sama ditukar dengan takaran yang berbeda, ukuran yang berbeda, itu boleh kalau dia nggak masuk sini, nggak masuk riba fadl, tapi dia harus tunai, gitu ya. Ini kita bicara benda yang sama, benda yang sejenis, gitu ya, benda yang sejenis, ya, nuker telur dengan telur misalnya, gitu ya. Nah ini hati-hati, gitu ya. Maka karena dia benda sejenis tapi nggak masuk sini, boleh beda ukuran, tapi dia harus tunai biar nggak kena riba nasiah. Nyambung ya syaratnya ya. Jadi yang tidak ini sudah dikunci mati. Dia nggak boleh ditunda, nggak boleh ditambahin. Ini, ya kan? 6 benda ini nggak boleh ada tambahan pada zatnya dan tidak boleh ada penundaan, kan begitu? Nggak boleh ada penundaan, jelas ini. Tapi selain ini tetap nggak boleh ada penundaan ketika dia tidak cash. Ya, ketika dia itu berbeda maka tidak boleh ada penundaan. Tapi kalau sama nggak ada masalah. 1 kilo jeruk tukar 1 kilo jeruk diutang boleh, kan gitu ya. Tapi kalau 1 kilo jeruk ditukar 2 kilo jeruk nggak boleh ngutang. Kalau ngutang masuk riba nasiah. Sudah bisa ditangkap contohnya? Oke ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Ya, yang ketiga ada namanya riba yad. Apa itu riba yad? Yad itu artinya tangan ya sebenarnya ya. Ini maksudnya ke serah terima. Jadi adanya riba karena ketidakjelasan harga atau waktu penyerahan. Nah, sebenarnya ribayat sebagian ulama memasukkan ke atas ini, gitu ya. Tapi ada ulama Syafi'iyah itu memisahkan sendiri, Apa yang dimaksud ketidakjelasan harga dan ketidakjelasan waktu penyerahan adalah transaksi yang belum clear tapi sudah dianggap selesai, tapi nggak jelas, baru sekedar nego, ini berapa, 10.000, 8.000 deh, 9.000 deh, belum clear, udah saya bawa dulu. Udah jelas belum harganya? Belum. Nah ini ribayat maksudnya itu. Atau barangnya bahkan waktu penyerahannya sudah deal harganya sekian, main ditinggalin, barang nggak diambil, gitu kan, berarti nggak jelas waktu penyerahannya, gitu ya. Itu juga nggak boleh, itu maksudnya ribayat. Kenapa? Karena ini beresiko kena riba nasiah, beresiko kena riba fadl ya. Maka yang namanya transaksi dikelirkan dulu. Kan kita sudah bahas ya masalah jual beli ya, yang namanya harga, namanya barangnya, ukurannya, kapasitasnya, timbangan dan lain sebagainya, itu harus clear. Waktu penyerahan juga mesti clear. Kalau tunai selesai, gitu ya, jangan digantung. Nah ini gantung semua, harganya gantung, penyerahannya gantung, dan itu salah satu sudah ngambil. Kalau gantung kemudian ditinggal nggak ada masalah kan, nggak ada transaksi. Gitu ya. Kalau gantung kemudian ditinggal nggak ada transaksi, tapi gantung barang dibawa salah satunya, gitu ya, barang dibawa salah satunya. Nah ini yang bikin gantung. Kalau dua-duanya sudah terjadi pertukaran barang, bukan gantung lagi kan namanya kan, sudah selesai. Yang satu ngambil barang ini 1 kilo, satu tukerannya ngambil 1 kilo, selesai. Atau satu ngambil 2 kilo, selesai, gitu ya. Yang satu ngasih telur 1 kilo, yang satu ngambil beras 2 kilo, sudah selesai. Nggak ngegantung kan. Tapi kalau yang satu baru ngambil telur 1 kilo, ya pokoknya gampang lah, nanti aja. Nah hati-hati, itu riba yad masuknya.
Ya, belum ditentukan nilainya, belum ditentukan harganya, tukarannya berapa, atau belum ditentukan waktu penyerahannya. Sudah clear tapi barangnya entah kapan. Ya, maka ini juga mesti diperjanjikan terutama untuk barang yang tidak tunai. Nah, ini masuknya riba yad, gitu ya. Nah, yang keempat, ini riba yang paling umum, yang kita sebut sebagai riba qard. Itu apa yang disebut riba qard? Riba qard adalah tambahan pada pinjaman, terutama di sini uang. Itu. Ini beda dengan yang pertama ya. Yang pertama itu nambahnya karena waktu. Ini yang terakhir ini yang keempat ini nambahnya karena minjemnya. Biasanya yang namanya rentenir ini dua-duanya. Minjam uang 1 juta, kembaliin 1.100.000, kalau telat bayar denda, betul kan? Riba qard dapat, riba nasiah dapat. Pada dosanya jelas-jelas. Rasulullah katakan dosa yang paling ringan dari dosa riba adalah seperti seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Coba bayangkan, dosa paling ringan. Nah, kalau dilakukan double, kayaknya nggak mungkin masuk paling ringan ya. Ya, nggak mungkin masuk paling ringan ya. Maka bisa kita lihat yang dijalankan oleh manusia di zaman sekarang, baik oleh individu bahkan oleh institusi, banyak juga itu adalah riba qard dan riba nasiah ini. Yang ini kita jarang melakukan, ini jarang melakukan, jarang terlihat ya gitu ya. Tapi kalau riba qard dan riba nasiah itu umum sekali. Bahkan namanya riba qard ini kemudian dilegalisasi dalam bentuk institusi yang legal, yang namanya bank, gitu ya. Dalam kitabnya sendiri, dalam kitab aslinya, ya kitab aslinya Syekh Wahbah Zuhaili yang judulnya Fikih Islam Wadadluhu yang kita gunakan ini, itu beliau nulis subjudul, ya, bank itu haram, haram, haram sampai 3 kali haramnya. Gitu ya. Bank itu haram, haram, haram. Beliau sampai nulis 3 kali. Kenapa? Karena bank melakukan riba qard jelas, riba nasiah jelas. Bahkan menurut beliau ada satu tambahan lagi keharamannya. Apa? Bank meminjamkan sesuatu yang bukan miliknya. Duit di bank apa punya bank? Bukan. Yang minjemin siapa? Bank, gitu ya. Yang minjemin ini bank, gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ini makanya menurut beliau ini sudah keharaman yang berlipat ganda menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Gitu. Nah, salah satu saja sudah bikin masalah namanya riba. Apalagi ada lebih dari satu. Gitu ya. Apalagi ada lebih dari satu, maka masalahnya pun akan berlipat ganda. Nah, ini adalah gambaran ya. Jadi kita tahu siapa yang kena, objeknya apa, pembagiannya seperti apa. Sehingga mudah-mudahan kita punya gambaran mana yang termasuk objek-objek yang beresiko terkena riba, transaksi-transaksi yang beresiko terkait riba, dan itu yang harus kita hindari. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini dulu materi kita ini sudah cukup banyak, cukup rumit ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.